This is Danny Remix. Halo semuanya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang penyalahgunaan narkoba. Apakah kalian semua sudah tahu apa itu narkoba? Narkoba dapat diartikan sebagai narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nama lainnya adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi, apakah kalian sudah tahu tentang narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif? Kalau belum tahu, ayo lanjut simak video ini. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan syaraf pusat, menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan ketergantungan. Bahan adiktif adalah zat atau obat, bukan narkotika atau psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kerja otak. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba, yaitu 1. Faktor individu. Faktor individu biasanya kurang percaya diri, kurang tekun, dan cepat merasa bosan atau jenuh. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba, mengalami depresi atau cemas, atau memiliki persepsi hidup yang tidak realistis. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan biasanya perubahan dalam struktur sosial, besarnya pengaruh teman, migrasi dari desa ke kota, kurangnya pendidikan dan keterampilan atau skill, dan kurangnya penghayatan kehidupan beragama dalam keluarga maupun pribadi. Nah, narkoba juga ada berbagai jenis-jenisnya loh, seperti Yang pertama, opiat atau opium atau biasa disebut sebagai candu. Ini merupakan narkotika alami yang sering digunakan secara dihisap atau inhalasi. Kemudian, yang kedua, morfin. Morfin merupakan zat aktif atau narkotika yang diperoleh dari candu dengan pengelolaan secara kimia. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah. Selanjutnya yang ketiga, heroin atau putau. Heroin atau putau ini merupakan golongan narkotika semi sintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahap dan menghasilkan heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Umumnya digunakan secara disuntik atau dihisap. Kemudian selanjutnya ganja atau kanabis. Ganja atau kanabis ini berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ini mengandung 3 zat utama. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Jenis yang berikutnya LSD atau lysergic acid atau oxide trips tabs. Ini termasuk sebagai golongan halusinogen membuat hayalan yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk kapsul. Cara penggunaan LSD biasanya diletakkan pada permukaan lidah dan akan berinteraksi. Selanjutnya adalah kokain. Kokain ada 2 bentuk, yakni bentuk asam, biasa disebut kokain hidroklorida, dan bentuk basa, biasa disebut free base. Jenis selanjutnya amfetamin. Amfetamin dikenal memiliki efek stimulan yang merupakan jenis narkoba untuk memacu kerja otak dan meningkatkan daya tahan tubuh dan aktivitas tubuh. Dan yang terakhir adalah alkohol. Alkohol merupakan suatu zat yang sering disalahgunakan oleh manusia. Alkohol diperoleh dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari, buah, atau umbi-umbian. Nah, apakah juga
juga sudah tahu dampak dan pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Kalau belum tahu, simak video berikutnya. Dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak fisik. 1. Perubahan postur fisik. 2. Infeksi pada kulit. 3. Kerusakan syaraf otak. 4. Terjadi radang paru dan pembengkakan paru. 5. Terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah jantung. 6. Pada hati terjadi hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik. Dampak emosi. 1. Agresif, mudah marah, bertindak kasar. 2. Sering berbohong. 3. Sering menyendiri. 4. Depresi. 5. Terlibat dalam tindakan kejahatan. Dampak bagi keluarga. Hubungan dalam keluarga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, orang tua resah karena berharga hilang. Munculnya perilaku menyimpang anak, seperti berbohong, mencuri, hidup bebas. Putus sekolah, orang tua putus asa. Dampak bagi sekolah. 1. Merusak disiplin dan motivasi belajar. 2. Meningkatnya kenakalan pelajar seperti membolos atau tawuran. 3. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Dampak bagi masyarakat. 1. Terciptanya pasar gelap narkoba. 2. Meningkatnya tindakan kejahatan. 3. Remaja menjadi sasaran peredaran narkoba. 4. Masyarakat menjadi resah. 5. Lingkungan menjadi tidak aman. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bagi diri sendiri, tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi hari-harimu dengan kegiatan positif, bergaul dengan teman yang baik, jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba, sayangilah kedua orang tua, bangun komunikasi yang baik dalam keluarga, ikut aktif dalam kegiatan pencegahan narkoba. Upaya pencegahan di masyarakat. 1. Preventif, pembinaan, pengarahan, penyuluhan. 2. Kuratif, penyembuhan, terapi, detoksifikasi, rehabilitasi. 3. Represif, penindakan melalui jalur hukum. Ayo berprestasi tanpa narkoba.